Ujung dari sebuah sarung mandau dikenal dengan istilah ikui atau ekor, di mana bentuk dasarnya mencerminkan tentang bentuk dari ekor ikan. Tabin atau sarung anak mandau pada umumnya dibuat dari pelepah pohon pinang, namun seringkali juga dijumpai dari kulit pohon yang dibuat sedemikian rupa. Kadangkala sebuah tabin atau sarung anak mandau juga dijumpai dibuat dari kulit binatang yang dipercaya memiliki kekuatan magi dan memiliki tingkat kelangkaan yang tinggi. Bagian yang paling mendasar dari sebuah mandau adalah bilah mandau, atau biasa yang dikenal dengan istilah bagian isin. Bilah mandau terdiri dari dua buah. Yang pertama adalah bilah mandau yang berukuran besar, yang dikenal dengan istilah ibu mandau atau mandau perempuan. Ibu mandau atau mandau perempuan dilengkapi dengan sebuah pisau kecil yang disebut dengan istilah isau, merupakan bilah mandau yang mencerminkan sebagai mandau laki-laki atau anak mandau. Ada 3 hal mengapa saya bilang bahwa mandau ini merupakan nilai-nilai luhur masyarakat Dayak. Yang pertama, mandau ini menjadi lambang ketika acara-acara kelahiran anak. Kemudian yang kedua, ketika pernikahan. Orang yang mau menikah, siapapun dia, baik itu orang di luar Dayak, apalagi orang Dayak, ketika mau melamar orang Dayak, itu harus memberikan mandau kepada perempuan. Ini sebagai lambang keberanian, lambang ketulusan, lambang keinginan yang kuat untuk menikahi calon istrinya. Nah, ketika selesai menikah, maka laki-laki ini oleh mertuanya diberikan mandau sebagai lambang atau simbol untuk mencari nafkah, untuk keberanian dia, untuk menjaga keluarganya, ya, untuk menjaga rumah tangganya, dan ketika kematian. Nah, ketika kematian ini sama, acara-acara kematian orang Dayak itu selalu menggunakan mandau. Mandau yang dianggap sebagai alat pengayaman itu pada saat ini bukan lagi senjata tajam buat kita. Mandau itu bukan hanya fungsi pengayamannya, tapi ada nilai-nilai budaya lain yang lebih mendalam, yang lebih mendasar untuk kehidupan kita. Dan itu yang memang perlu kita gali selanjutnya. Mandau sebagai sebuah benda pusaka, oleh karena itu diperlakukan secara khusus pula. Ada etika dan tata cara dalam mengenakan mandau yang telah melekat dalam adat istiadat masyarakat Dayak. Caranya pasang mandau harus begini. Apa sebab tidak boleh begini, terbalik? Kalau dia terbalik begini, sewaktu-waktu karena kita biasa pegang di sini, akhirnya kita mencabut, tangan luka, melukai tangan. Tidak boleh dipegang di sini kalau cabut, harus di sini tangan, di samping menahankan sarungnya dan setannya bagus mencabut. Kalau misalnya ada yang pinjam, Pak, pinjam mandaunya. Nah, kita cabutnya bukan pegang di sini, tapi kita pegang di sini. Mandau sebagai identitas adat masyarakat Dayak telah ada semenjak awal mula kehidupan masyarakat Dayak itu sendiri. Artefak-artefak mandau yang dijumpai menunjukkan telah dibuat pada awal-awal abad Masehi. Namun demikian, penggalian sejarah secara ilmiah dirasa perlu dilakukan. Karya itu ada sejak orang Dayak itu sendiri ada. Ini memang dari nenek moyang kita zaman dahulu. Karya mandau ini sudah ada seperti ini. Makanya kita dapat melestarikan, dapat mencontohi peninggalan-peninggalan bahari itu yang kita anggap semacam
sesuatu yang punya kekuatan bagi diri kita juga ataupun suku yang ada, karena ini kan merupakan identitas ya secara menyeluruh baik bangsa Indonesia ataupun suku Dayak yang memang memiliki yang namanya peralatan mandau ini. Melihat dari perabaan rasa ya, kepada bilah mandau itu sendiri, jenis besinya, kemudian bahan emas yang untuk tindih, bisa dipastikan bahwa mandau tersebut dibuat pada abad sekitar antara 10 atau 9 Masehi. Nilai-nilai pada karya cipta budaya berupa mandau. Yang pertama adalah nilai spiritual, bahwa segala tata dan perilaku kehidupan masyarakat Dayak yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya senantiasa selalu dilengkapi dengan karya cipta budaya berupa mandau. Mandau senantiasa hadir dalam setiap upacara-upacara spiritual. Peralatan manusia ini kalau tidak ada pelindungnya, saya pikir percuma saja. Walaupun senjata yang otomatis seperti sekarang, kalau menurut keyakinan kita orang Dayak, kalau tidak ada pelindungnya, itu tidak memiliki satu kekuatan. Percuma saja kita memakai barang itu. Oleh sebab itu, kita orang Dayak ini ada waktunya kita memberi sentuhan semacam sesajian kepada barang ini, supaya yang melindungi ini tidak jauh dari barang itu. Kekuatan itu bisa timbul biasa-biasanya waktu kita di dalam kedesakan, dan pemeliharaannya itu ya ada ritual khusus. Ada waktu kita memberi sesajian supaya yang pelindungnya ini tidak jauh. Kita pakai waktu ada upacara ritual. Artinya upacara kalau kita membuat upacara ritual yang sifatnya yang berkuasa. Mandau merupakan sesuatu yang memang digunakan oleh mereka seperti untuk acara-acara ritual. Di dalamnya ada pernikahan, acara kematian, acara untuk kelahiran, itu semuanya dilambangkan dengan mandau. Senjata mandau itu pada zaman dahulu, zaman kerajaan Kutai, itu digunakan untuk mengeksekusi orang-orang ya, yang makar, yang balelo terhadap kerajaan, dan khusus untuk orang kebal yang tidak mempan oleh senjata lain. Dalam upacara memang mandau adalah benda sakral, tapi di dalam kehidupan mandau merupakan bagian dari kehidupan, karena itu yang memberikan kehidupan kepada kami, khususnya suku Dayak. Nilai sosial dari sebuah mandau. Mandau merupakan sebuah visualisasi dari bahasa ungkap sosial secara universal, bahwa mandau adalah merupakan satu identitas adat istiadat dari masyarakat Dayak. Melalui mandau juga dapat mencerminkan tentang strata sosial, apakah dia dari golongan bangsawan, golongan menengah, ataukah golongan rakyat biasa. Demikian juga dalam upacara perdamaian dan juga upacara-upacara yang berkaitan dengan keeratan dan hubungan kekeluargaan. Kalau mandau ini manau kami bilang. Nah, ini khusus untuk pelaksanaan upacara adat, penyambutan, pelaksanaan pernikahan. Nah, dan ini juga ada sebagian kita untuk bukti penyembahan. Kalau waktu pernikahan, orang nikah itu harus membuktikan hati nuraninya dia beri mandau. Nah, di mandau masih kental betul terutama di dalam acara pernikahan. Waktu dia menikah dengan saya dulu, memang mandau itu yang diberikan untuk pernikahan. Tanda kebulatan tekad dia
ingin menikah, keras seperti baja, keras seperti besi, menikah dengan tanda yang seperti ini. Pada saat saya setelah menikah itu diberikan mandau yang memang warisan dari orang tuanya, bahwa ini loh lambang, bahwa lambang orang Dayak itu adalah mandau. Kalau Dayak Tunjung ini mandau digunakan untuk pernikahan itu hanya satu. Tapi kalau Dayak Bahau itu dia menurut kelasnya. Kalau masyarakat biasa mungkin itu hanya 8. Tapi kalau dia bangsawan dia bisa 16. Mandau adalah salah satu alat pemersatu, khususnya bila mana suku Dayak menikah dengan suku lain, khususnya suku Toraja. Di dalam kita melamar atau di dalam proses pelamaran, kita harus disuruh siapkan mandau itu sebagai alat pemersatu dan sebagai tanda bahwa kita menerima adat istiadat yang ada di suku Dayak yang ada di tempat sini. Ya, seperti dalam acara pengukuhan, dalam ketokohan adat itu biasanya ditempatkan mandau di atas kepala sebagai tanda untuk mengemban tugas dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat. Kalau kita punya tamu itu mungkin indra atau pejabat pemerintah, misalnya gubernur, misalnya Pangdam dan Rem, sampai ke presiden sekalipun kita harus memberikan tanda seperti ini. Ini berfungsi juga di manakala kita membuat penyambutan dengan para pejabat. Kalau orang dulu kan raja-raja, ya kalau raja datang kita harus melakukan dengan kegiatan pakai mandau. Mandau merupakan identitas suatu karya seni tari yang dapat menunjukkan bahwa tarian ini adalah